Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harini Bulan Fitri, mahasiswa Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan seputar hukum perdata internasional. Pada pertemuan sebelumnya kita udah membahas tentang hukum perdata. Nah, sekarang kita akan coba mengulas tentang hukum perdata internasional. Yang pertama, kita lihat dulu apa sih itu definisi hukum perdata internasional. Jadi, hukum perdata internasional adalah keseluruhan peraturan dan putusan hukum yang menentukan hukum mana yang berlaku dalam hal terjadinya sengketa antara dua atau lebih orang dengan kewarganegaraan yang berbeda-beda. Jadi, hukum perdata internasional itu adalah hukum yang mengatur sengketa antar orang yang berasal dari negara yang berbeda gitu. Misalnya orang yang pertama berasal dari Indonesia, orang yang kedua berasal dari Malaysia. Nah, itu akan digunakan hukum perdata internasional. Hukum perdata internasional ini mempertanyakan di yurisdiksi mana sengketa harus diselesaikan, hukum mana yang dipakai dalam menyelesaikan sengketa tersebut, dan bagaimana penegakan terhadap hukum asing. Sengketa-sengketa ini maksud diantaranya perihal perkawinan, perceraian, hak asuh anak, kontrak dagang dengan pihak asing, dan masalah lainnya. Di Indonesia, pengaturan terkait hukum perdata internasional masih mengandalkan pasal 16 serta pasal 17 dan 18 Algemene Bepalingen yang merupakan peraturan dari masa kolonial dengan upaya kodifikasi dalam hukum nasional masih sebatas rancangan undang-undang di DPR. Jadi belum ada pembaruan terhadap hukum perdata internasional ini. Nah, sekarang kita akan melihat pengertian hukum perdata internasional menurut beberapa para ahli. Yang pertama itu ada pendapat dari Sudarjo Gautama. Beliau mendefinisikan bahwa hukum perdata internasional sebagai suatu keseluruhan peraturan dan keputusan hukum yang menunjukkan sel-sel hukum manakah yang berlaku atau apakah yang merupakan hukum. Jika hubungan-hubungan atau peristiwa antar warga negara pada suatu waktu tertentu memperlibatkan titik-titik pertalian dengan sel-sel dan kaidah-kaidah hukum dari dua atau lebih negara yang berbeda dalam lingkungan kuasa tempat, pribadi, dan soal-soal. Nah, selanjutnya ada pendapat dari Prof. Mukhtar Kusumaatmadja. Beliau berpendapat bahwa hukum perdata internasional adalah keseluruhan kaidah atau asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas negara. Pendapat yang ketiga itu dikemukakan oleh Prof. Sunaryati Hartono. Beliau berpendapat bahwa hukum perdata internasional mengatur setiap peristiwa atau hubungan hukum yang mengandung unsur asing, baik di bidang hukum publik maupun hukum privat. Karena inti dari hukum perdata internasional adalah pergaulan hidup masyarakat internasional, maka hukum perdata internasional sebenarnya dapat disebut sebagai hukum pergaulan internasional. Jadi, yang dimaksud internasional itu adalah hubung-hubungannya, sedangkan kaidah-kaidah hukum perdata internasional adalah hukum perdata nasional. Dengan demikian, masing-masing negara yang ada di dunia ini memiliki hukum perdata internasional sendiri, sehingga akan dikenal sebagai hukum perdata internasional Indonesia. Dalam hukum perdata internasional Indonesia telah terjadi pertentangan istilah. Maksudnya bahwa seolah-olah ada hukum perdata yang berlaku di semua negara, padahal hukum perdata tersebut hanya berlaku di Indonesia saja. Yang internasional itu cuma hubungan-hubungan antar negara itu.
Padahal hukum perdata internasional ini hukum nasional, dan yang internasional itu cuma hubungan-hubungannya atau peristiwa-peristiwanya saja. Nah, sekarang kita akan lihat apa sih sumber dari hukum perdata internasional. Hukum perdata internasional adalah bidang hukum yang berdiri sendiri, bukan bagian dari hukum keperdataan. Hukum perdata internasional tidak sama dengan hukum perselisihan dan lebih baik dipahami sebagai bagian dari hukum perselisihan. Yang dapat dipertanyakan adalah apakah dengan sebutan internasional di belakang istilah hukum perdata internasional tadi, bidang hukum ini dapat dikategorikan sebagai bagian dari hukum internasional atau hukum publik, ataukah sebagai bagian dari hukum nasional suatu negara? Nah, dengan kata lain, apakah hukum perdata internasional adalah bidang hukum yang bersumber pada sumber-sumber hukum internasional publik, atau sumber-sumbernya itu bersumber dari hukum nasional suatu negara? Nah, hukum perdata internasional pada dasarnya merupakan bagian dari hukum nasional suatu negara. Artinya, hukum perdata internasional merupakan salah satu subbidang hukum dalam sebuah sistem hukum nasional yang bersama-sama dengan sub-sub bidang hukum lain seperti hukum keperdataan, hukum dagang, hukum pidana, dan sebagainya, membentuk suatu hukum nasional yang utuh. Nah, yang kedua itu artinya suatu sistem hukum negara seharusnya diperlengkapi dengan suatu sistem hukum perdata internasional yang bersumber pada sumber-sumber hukum nasional, tetapi yang khusus dikembangkan untuk memberi kemampuan pada sistem hukum itu untuk menyelesaikan perkara-perkara yang mengandung unsur asing. Jadi dasarnya itu tuh hukum perdata internasional itu terbentuk dari hukum perdata nasional, yang internasionalnya itu cuma hubungan-hubungan atau perkara jika seandainya perkara tersebut terjadi antara dua negara atau lebih gitu. Nah, contoh-contoh hukum perdata internasional yang bersumber dari hukum nasional sebenarnya ini ada itu. Contohnya seperti aturan-aturan dalam ICC, International Chamber of Commerce. Yang kedua itu ada Incoterm, International Commercial Term tahun 2010, dan United Nations Convention of Contracts for the International Sale of Goods tahun 1980. Jadi itu adalah hukum tentang yang dapat digunakan atau diterapkan oleh para pelaku usaha atau pebisnis dari berbagai negara. Nah, jadi sebenarnya hukum itu sumbernya dari nasional, tapi karena pelaksanaan bisnis ini dilakukan oleh berbagai negara, nah maka disebutlah sebagai hukum perdata internasional. Nah, sekarang kita akan coba melihat salah satu praktek hukum perdata internasional. Kita di sini akan mengambil satu kasus aja, yaitu khususnya kasus Prada SA Italia sebagai pemilik merek Prada SA menggugat PT Manggala Putra Perkasa. Merek atau logo merupakan tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa perusahaan yang secara bersama-sama membedakan dengan produk lainnya. Nah, permasalahan ini terjadi karena adanya unsur peniruan atau duplikat atau peniruan merek dari suatu perusahaan ke perusahaan lain. Solusi pada kasus Prada SA Italia sebagai pemilik merek Prada SA yang menggugat PT Manggala Putra Perkasa, yaitu dalam kasus ini pengadilan memutuskan peninjauan kembali nomor 274 PK/PDT/2003 dinyatakan adalah sah bahwa milik Prada SA sebagaimana yang terdapat pada salah satu amar putusan peninjauan kembali nomor 274 PK/PDT/2003. Jadi dalam kasus ini tuh terbukti bahwa PT Manggala Putra itu meniru merek dari merek Prada SA tadi.